الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، ناصر المستضعفين، حبيب الفقراء والمساكين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا قرة عين رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المرتضى، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا أخا بمحمد الحسن المجتبى، صلى الله عليك يا مذلوم وابن مذلوم، صلى الله عليك يا قتيل الله وابن قتيلي، صلى الله عليك يا ثار الله وابن الزار والوتر الموتون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك يا أبا عبد الله. عليكم مني جميعا سلام الله
النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. وأخواتي yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan takziah kita kepada Sayyidul Mursalin, kepada Jaddil Hasan wal Husain, kepada Khatamul Anbiya, kepada afdalul makhluqat Abil Qasim Muhammad Ahsanallahu lakal azaa ya Rasulullah ya Habiballah biwaladikal Husain asyahid di Karbala. Kita sampaikan takziah kita dari lubuk hati kita yang terdalam. Perasaan duka ini duka yang sangat menyayat hati manusia yang memiliki fitrah kepada Sayyidati Nisa'il Alamin, kepada Az-Zahra alaiha afdhal salati wa tahiyyah. Kita ucapkan kepada beliau yang malam ini sedang meneteskan air mata untuk putranya yang syahid, ahsanallahu lakil azaya Zahra, kepada Ali bin Abi Thalib alaihi afdhal salati wassalam, ahsanallahu lakal azaya Imam ya Abul Hasan biwaladikal Husain asyahid di Karbala. Kita ucapkan takziah kita kepada saudara kandung dari Abi Abdullah, seorang yang ketika menghembuskan nafas terakhirnya dipangku oleh Al-Husain. Kita ucapkan takziah kita kepada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, ahsanallahu lakal azaa ya Aba Muhammad bi akhika Al-Husain asyahid di Karbala. Kita ucapkan kepada a'immah min wuldil Husain takziah kita ini di malam yang mulia ini, kepada seluruh a'immah dari sulbi Al-Husain, khusus siyama baqiyatullah fil aradin, kepada Al-Imam Al-Hujjah yang malam ini beliau sedang meneteskan air mata, tapi tetesan air mata beliau tidak seperti kita, karena beliau telah bersumpah akan meneteskan air mata untuk datuknya Al-Husain, bukan dengan air mata tetapi dengan darah. Ahsanallahu lakal azaa ya Imam ya Hujjatullah bijaddika Al-Husain Al-Husaini, ahsanallahu lakal azaa ya Imam bijaddika Al-Husain asyahid di Karbala. Dan kita ucapkan takziah kita kepada seluruh maraji, baik yang berada di Irak, di Iran, dimanapun mereka berada. Kita ucapkan kepada mereka semua dan kepada segenap kaum muslimin, ahsanallahu lakum azaa bi imamikum Al-Husain asyahid bi Karbala. Alhamdulillah, kita pada malam ini
diundang dengan panggilan Abi Abdullah Al-Husain. Satu nikmat besar kita berada di tempat ini dan kita mengkaji sesuatu yang Rasulullah menyuruh kita mengisi malam-malam yang mulia ini dengan membuka kembali lembaran sejarah kedukaan seorang yang mulia yang dibantai oleh seorang yang paling durjana. Kita bicara tentang al-insan yang dikatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sedang berbicara tentang insan yang diciptakan dengan fi ahsani taqwim, yang akan dibunuh oleh seorang yang tempatnya adalah asfala safilin. Ayat yang kita sama-sama mendengar pada majlis pembuka ini, ayat yang sering kali dan sudah mendarah daging pada jiwa kita. Ayatnya adalah qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai kekasihku, katakan kepada umat manusia sepanjang zaman, aku tidak minta upah dari hasil dakwahku. Ini kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kekasihnya Al-Mustafa. Katakan wahai kekasihku, aku tidak minta upah. Aku tidak minta upah dari tetesan darahku di Khaybar, di Uhud, di Hunain, di Badar. Aku tidak minta upah dari itu semua. Aku tidak minta upah dari keringat dan darahku yang mengalir ketika di Taif, ketika anak-anak kecil kota Taif menimpuki aku dengan batu dan kotoran onta. Aku tidak minta upah dari itu semua. Aku tidak minta upah dari rasa laparku. Aku tidak minta upah dari seluruh penderitaanku dari kalian semua. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Al-qurba yaitu ahlul bait sallallahu alaihi ajma'in. Ma makna al-mawaddah? Apa arti mawaddah? Al-mawaddah adalah al-mahabbah min tarafain, cinta dari dua arah. Di dalam surat Ar-Rum, wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah, ketika bicara tentang ayat pernikahan, kami jadikan di antara kedua pasang manusia al-mawaddah, cinta. Cinta yang bagaimana? Dan kenapa Allah meletakkan kata mawaddah bukan kata-kata mahabbah? Al-mawaddah adalah kecintaan dari dua arah. Artinya Ahlul Bait sallallahu alaihim telah meluapkan, menampakkan kepada kita semua kecintaan mereka kepada kita. Tinggal kita menyambutnya. Maukah kita menyambut al-mawaddah dari al-qurba, dari Ahlul Bait sallallahu alaihim? Mereka telah mencintai kita lebih dahulu daripada kita mencintai mereka. Kecintaan mereka Ahlul Bait lebih besar daripada kita kepada Ahlul Bait. Bukti besarnya cinta mereka kepada kita, mereka rela menghembuskan nafas terakhirnya, walaupun dicincang, walaupun dipotong, dipenggal dan sebagainya, demi kita, demi kecintaan mereka, sampai mendarah daging pada diri dan jiwa kita. Maka dari itu Al-Imam Baqir alaihi salatu wassalam ketika menafsirkan ayat berkenaan tentang wa idzal mau'udatu su'ilat, ini ayat turun di Mekkah berkenaan tentang perilaku orang-orang Arab jahiliyah yang mereka memiliki perilaku bertentangan dengan fitrah. Fitrah umat manusia adalah dia bergembira ketika diberikan rezeki seorang anak. Tetapi mereka menentang fitrah ketika Allah memberikan rezeki, menganugerahkan kepada mereka bayi wanita, berubah wajah mereka hitam, mereka sedih, mereka geram,
Karena bayi yang di hadapannya bukan seorang laki-laki. Bayi yang di hadapan mereka seorang wanita. Sehingga mereka tidak sungkan dan segan-segan mengubur bayi yang masih hidup dikarenakan dosanya lahir sebagai seorang wanita. Al-Imam Baqir mengatakan kepada kita semua bahwa al-mawaddah di situ bukan hanya membahas tentang bayi yang dimakamkan hidup-hidup, tetapi yang dimaksudkan dari al-mawaddah di dalam surat Al-Quranul Karim, kita ketahui bersama bahwa ayat Al-Quran memiliki tafsiran dan tidak bisa dikekang oleh masa, tidak bisa dibatasi oleh zaman, sehingga tafsiran terus berkembang. Makna al-mau'udah di situ adalah al-mawaddah. Akan ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat, yaitu hubbuna, cinta kepada kami. Kita semua akan ditanya tentang kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Karena cinta kepada Ahlul Bait adalah ajrul risalah, balasan, bayaran kita sebagai pengikut Rasulullah. Kita harus membayar bukan dengan air mata, bukan dengan uang, bukan dengan sholat kita, bukan dengan puasa kita, tetapi kita harus membayar hasil dakwahnya Nabi, ajrul risalahnya Nabi, dengan al-mawaddata fil qurba. Sallu ala Muhammad wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika al-mawaddah ditanya, mawaddah, cinta kepada kami Ahlul Bait wajib. Tidak ada ruang untuk kita lari dari kewajiban ini. Tidak ada alasan untuk kita menutup telinga dan menutup mata kita seolah-olah Ahlul Bait bukan sebagai sesuatu yang wajib diikuti. Li'ayyi dzambin qutilat. Artinya ada orang-orang yang qatalu mawaddatan. Mereka membunuh mawaddah kami. Mereka membunuh mawaddah Ahlul Bait. Mereka di sini termasuk kita. Kita bisa saja membunuh mawaddah Ahlul Bait yang ada pada diri kita. Salah satunya orang-orang yang sering meninggalkan sholat subuh itu membunuh kecintaan Amirul Mukminin. Imam Ali cinta pada kita, tapi kita balas kecintaan Imam dengan kita membunuh cintanya. Kita bunuh kecintaan dengan apa? Kita menganggap enteng sholat subuh. Itu sebagian kecil dampak yang kita rasakan seandainya kita seringkali meninggalkan sholat subuh. Artinya hubungan kita dengan Amirul Mukminin semakin jauh. Bukti daripada waktu subuh itu milik imam, ada doa khusus yang tidak semua imam punya. Doa as-sabah nisbat li Amiril Mukminin. Ilahi qalbi mahjub wa nafsi mahyub wa aqli mahjub. Wa idzal mau'udatu su'ilat li ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa mawaddah kami kalian bunuh? Bi ayyi dzambin qataluna. Kata a'immah, dosa apa kalian? Dosa apa yang ada pada kami sehingga kalian membunuh mawaddah kami? Kami salah apa kepada kalian semua? Bukankah kasih sayang kami telah menaungi setiap langkah kalian? Kenapa kalian tidak memuliakan atau menyambut kecintaan kami? Ikhwan sekalian, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencipta alam semesta, Allah tidak memuji ciptaannya. Tapi ketika Allah mencipta manusia, Allah puji makhluknya. Allah katakan laqad karamna bani Adam, dan Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dipuji
tingginya makom kita di hadapan Maula kita. Allah mencipta kita dan Allah meletakkan medali penghargaan yang mulia terhadap makhluknya yang bernama manusia. Tapi memang Allah memaksa, Allah sengaja menjadikan malaikat, menciptakan malaikat untuk bertasbih, mensucikan penciptanya. Kita dicipta, lalu Allah kalungkan medali yang tinggi. Medali itu adalah ikhtiar. Kita diberi keluangan, kita diberi pilihan, boleh maksiat dan boleh melakukan kebajikan, boleh taat dan boleh khianat, boleh salat dan boleh tarkus salat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, boleh taat dan boleh berkhianat. Ikhtiar, mukhtar kita, boleh memilih. Padahal Allah ketika memaksa kita, haknya Allah, haknya Khalik kepada makhluk. Tapi Allah tidak menggunakan haknya, seolah-olah yang dicipta ini sama tingginya dengan pencipta. Allah ketika berbicara kepada makhluk yang bernama manusia, Allah jadikan kita lawan bicara yang sepadan. Bahkan kadang Allah tanazul, Allah merendahkan zatnya, seolah-olah kita lebih tinggi. Dalam ayat Allah mengatakan, "May yuqridullah qardan hasanah." Adakah yang mau meminjamkan aku pinjaman yang baik? Seolah-olah Allah tidak memiliki apa-apa, kita memiliki sesuatu. Minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli, bayangkan Allah membeli. Al-Mushtari Allah subhanahu wa ta'ala, yang membeli Allah, yang menjual kita. Ketahuilah, ketika kita berdagang, ketika kita berniaga, berarti kita memiliki sesuatu sehingga kita bisa menjualnya. Kita memohon kepada Allah ampunan karena hambanya yang memohon ini adalah la namliku syai', la hayatan wala mautan wala nusyura. Hambamu ini ya Allah tidak punya kehidupan. Kita ini tidak punya apa-apa sebetulnya, kosong kita ini. Wala mautan, kita juga tidak memiliki kematian dan kemampuan untuk bangkit di akhirat kelak, tidak ada. Artinya kita ini adalah sebetulnya, kalau kita menyadari, kita bahasa kasarnya dan terpaksa saya harus ucapkan, kita ini gembel, kita ini budak. Tetapi Allah meletakkan kita sebagai mitra dagang dan kita tertipu. Kita tertipu dengan posisi ini. Seolah-olah hayat, maut, nusyur itu punya kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wallahul ghaniyyul hamid. Kita ini fuqara. Fuqara itu di bawah miskin. Fuqara itu makom yang terendah, yaitu dia tidak punya apa-apa lagi kecuali angkat tangan, mengemis, mengangkat tangan. Fuqara karena dia tidak punya apa lagi, yang apapun yang untuk dijual tidak ada. Antumul fuqara, yakni nahnu fuqara. Tetapi Allah tidak meletakkan atau mendiamkan atau berhenti pada kalimat fuqara. Di sisi lain, sebagaimana ayat yang tadi kita baca, kita diajak sebagai orang yang memiliki sesuatu. Innallaha ishtara minal mu'minin. Dibeli. Apa yang dibeli? Jiwa kita, anfusahum. Apalagi wa amwalahum. Jadi diri kita sekarang ini, harta kita, kita tidak punya hak mengklaim itu milik kita. Karena telah ada transaksi penjualan, yang penjualnya adalah pencipta kita, pembelinya adalah pencipta kita. Dan ketika Allah membeli,
Allah sangat meninggikan dan mengagungkan kita semua. Allah beli dengan apa? Allah membeli kita bi annalahumul jannah, dengan jannahnya Allah. Yang jannah itu arduha sab'as samawati wal ard, luasnya itu 7 kali lebih luas dari sab'as samawat, langit dan bumi. Dan seringkali kata-kata kalimat angka disebutkan di dalam Al-Quran artinya juga bukan secara harfiah. Itu menunjukkan begitu luasnya, begitu agungnya. Kita dibeli oleh Allah dengan jannahnya. Artinya setiap kita harganya jannahnya Allah yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tetapi ada orang yang menjual dirinya dengan kurs yang rendah, seperti Umar bin Sa'ad alaihi la'anah, Shimir alaihi la'anah, itu menjual dirinya dengan harga murah. Umar bin Sa'ad menjual dirinya dengan rey, satu tempat di Iran. Dan Imam Husain mengatakan barang siapa yang menginginkan sesuatu dengan maksiat, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali bayangan atau angan-angan kosong. Dia ingin mendapatkan rey dengan cara maksiat, la yusuf wala qamisu. Artinya rey tidak dapat, baunya rey pun tidak dapat. Bahkan dia dikejar-kejar oleh orang atau tempat tinggalnya di sekitarnya menuduh dia sebagai seorang pengkhianat. Dan Yazid pun nanti tidak percaya dengan Umar bin Sa'ad. Jadi harganya kita semua yang hadir di sini, ayyuhal ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat, harganya kita sudah dibeli oleh Allah, yaitu bi annalahumul jannah. Maka kita harus jaga diri kita. Di dalam tafsir Al-Mizan Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai rahmatullah alaih rahmatul abrar, beliau ketika menjelaskan makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, beliau menukil sebuah hadis qudsi dari Jalla Jalaluh berkenaan tentang diri kita, yaitu makna isti'adzah, berlindung diri. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, memohon perlindungan dari Allah, di dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku ya abdi, wahai hambaku, qalbuka bustani wa jannati bustanuk. Wahai hambaku, hatimu itu adalah kebunku dan jannahku adalah kebunmu. Jannahku adalah kebunmu. Aku telah singkirkan makhluk apapun yang merintangi kebun hambaku dari segala rintangan, termasuk iblis dikeluarkan dari surga, karena ini adalah kebun hambanya. Lalu Allah bertanya kepada kita semua, sudahkah engkau membersihkan kebunku yang ada di hatimu dari penghuni-penghuni yang tidak layak, dari penghuni-penghuni ilegal, penghuni-penghuni yang tak pantas bersemayam di hati setiap hambaku? Karena hati kita semua adalah bustannya Allah. Ya abdi, qalbuka bustani. Ketika di dalam diri kita adanya hubbud dunia, tidak mungkin kita bisa mencintai Allah. Karena Nabi mengatakan, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Bagaimana kita hubbud dunia dan hubbul Husain? Imam Husain Sayyidus Syabab Ahlil Jannah. Kita sudah dibeli oleh Allah bi annalahumul jannah. Sayyidus Syabab Ahlil Jannah man? Husain. Kenapa Imam Husain Sayyidus Syabab? Karena diri Imam Husain, hati Imam Husain sekecil apapun, tidak ada sekecil pun
sebesar zarrah pun hubbud dunia. Kenapa? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Ketika kita berdusta, ketika kita kikir, itu berangkat dari hubbud dunia. As-Sayyid As-Sadr rahmatullah alaih berpesan kepada para muridnya. Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr rahmatullah alaih, beliau berpesan, yang pertama beliau sebut adalah hadis berkenaan tentang hubbud dunia. Man asbaha wa akbara hammuhu dunya falaysa lahu minallahi syai'. Barang siapa membuka matanya di pagi hari dan kecenderungan hatinya hanya kepada dunia, maka Allah berlepas tangan dari hamba tersebut. Man asbaha wa akbara hammuhu dunya falaysa lahu minallahi syai'. Apa dari Allah? Penjagaan, rahmat, kasih sayang dan semuanya Allah angkat. Kenapa? Karena kecenderungannya bukan pada pencipta dunia, tapi hanya kepada dunia. Dan dunia itu nisbah bil akhirah, sesuatu yang mata'un qalil. Orang-orang yang hubbu Husainan, di dalam hatinya ada cinta kepada Imam Husain Abi Abdullah, maka dia akan memandang seseorang dengan kacamata Qur'ani. Quran mengatakan dunia apa? Dunia itu kecil, sedikit, kenikmatannya sedikit. Atau dunia itu tidak pantas kita berlama-lama di dunia, karena dunia itu tempatnya la'ibun walam. Dan kita dicipta bukan untuk la'ibun walam. Kita dicipta oleh Allah bukan untuk bermain dan bersenda gurau. Ma'asuci Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dicipta punya program tinggi. Programnya Allah selain mengalunkan ikhtiar, dengan ikhtiar itu kita menuju Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Liya'budun artinya menyembah dengan ikhtiar. Orangnya, isim fa'ilnya abd, abid, abdun, hamba. Hamba itu apa? Secara harfiah budak. Budak itu apa? Budak adalah makhluk Tuhan yang masuk dalam kelompok manusia. Manusia itu apa? Manusia adalah makhluk ikhtiar. Lalu budak apa? Budak adalah manusia yang memiliki ikhtiar dan hanya menjalankan keinginan majikan. Majikannya abdun siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Imam Ali karamallahu wajhah merasa bangga, antakuna li abd. Kau jadikan aku abad, aku bangga ya Allah. Cukup. Dan abad adalah satu posisi tertinggi bagi seorang yang menuju Tuhannya. Tidak semua kita sampai pada maqam abad, karena tidak semua kita menjalankan keinginan majikan kita, yaitu Allah. Berapa banyak langkah kita berangkat dari keinginan hawa nafsu. Berapa banyak hasil amal kita yang kita lakukan dalam rangka konsumsi manusia, sehingga ketika orang lain tidak memuji, wajah kita berubah menjadi muram. Karena kita tujukan amal kita untuk makhluk. Ketika tidak ada pujian, kita merasa sedih. Ketika kita dipuji, kita terbang setinggi langit. Seberapa banyak amal kita jalankan berangkat dari keinginan pencipta. Kita muhasib, kita hitung sendiri diri kita, amal-amal yang tulus kepada Allah dan tulus kepada makhluk. Kalau tulus kepada makhluk, tidak bisa dilanjutkan ke alam berikut. Tapi tulus kepada Allah, Allah hayyun la yamut, wal awwal wal
Abdun adalah makom tertinggi bagi seorang hamba, bagi seorang manusia. Dan kita sudah pernah singgung dalam pertemuan tahun lalu bahwa makom inilah yang diletakkan pada urutan pertama ketika Allah bicara tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul. Subhanalladzi asra, bukan bin nabihi tapi bi'abdihi. Karena abad adalah makom puncaknya seorang dan telah diraih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu pertama wa rasuluhu. Jadi makom abad adalah makom makhluk yang dikalungkan ikhtiar yang harus dicita-citakan oleh setiap kita. Apakah mungkin kita bisa mencapai? Bukankah itu hanya milik Rasul dan Ahlul Bait? Ikhwani wa akhwati sekalian, Allah tidak zalim. Allah ketika menyuruh kita menuju kepadanya, seluruh fasilitas diberikan. Termasuk Ahlul Bait bisa dijadikan wasilah. Dan Allah menyuruh menjadikan Ahlul Bait sebagai wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ambil itu wasilah. Kalau kalian jalan sendiri nggak mungkin sampai. Tapi kita harus melalui pintunya Ahlul Bait. Hari ini, malam ini, kita jadikan Ahlul Bait kendaraan kita. Di antaranya adalah menggugurkan seluruh dosa kita. Memberhanguskan seluruh maksiat kita. Di Ramadan Allah berikan untuk kita bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mendapat maghfirah dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jannah itu sab'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya itu berlipat ganda sebagaimana langit yang telah kita ketahui dan juga bumi. Wasari'u ila maghfirah. Kita disuruh bergegas untuk mohon ampun kepada Allah. Dan kita yakin bahwa kita tidak maksum. Kita keluar rumah, kuantitas yang kita lakukan dari sisi amal ikhtiar ini, kita koreksi mana lebih banyak maksiat dengan ketaatan, mana lebih banyak amal soleh dan amal toleh. Kalau amal soleh, fabiha wa ni'mah, semoga Allah memperbanyak dan menjaga niat ini. Tapi kalau amal toleh, maka dia tidak layak kita pelihara, karena akan mengganggu kita, mengganggu hubungan kita dengan Ahlul Bait. Mawaddah kita rusak. Di dalam doa Kumail disebutkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, dzunub atas dosa yang pernah kita lakukan, yang apa? Tughayyirun ni'am, yang merusak karunia. Mana ni'am yang paling besar? Air bagian dari ni'am, dari nikmat Allah, karunia Allah. Matahari bagian dari ni'am. Bumi, udara, istri, anak bagian dari ni'am. Tapi ni'am yang bagaimana? Yang sering atau yang kita tidak sadari kita rusak. Ni'am yang tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Nanti kalian akan ditanya nanti di mahsyar. Latus'alunna, betul-betul akan ditanya. Pakai takkid, nun takkid. Betul-betul kita tidak ada yang bisa lewat dari pertanyaan. Latus'alunna yauma idin. Hari itu kelak kita akan ditanya. 'Anin na'im, akan nikmat. Nikmat apa? Nikmat ketika Imam Shadiq mengatakan kepada Abu Hanifah, apa yang kau maksudkan ya Abu Hanifah? Ya Nu'man, tentang ni'am di sini. Nu'man menyatakan, Abu Hanifah mengatakan nikmat air,
nikmat udara dan sebagainya, maka Imam Shadiq mengatakan engkau akan berdiri lama di hadapan Tuhanmu. Kalau itu yang akan ditanya. Kenapa? Karena ketika kita mampu meletakkan, memasukkan air ini ke dalam perut kita, maka kita juga harus bisa menjawab kemampuan kita menggerakkan rahang kita. Itu juga bagian dari nikmat. Lidah kita bagian dari nikmat, karena ketika lidah sakit kita tidak bisa minum. Maka panjang, satu tabuk air kita akan berdiri lama di depan Tuhan kita. Mustahil. Allah memiliki salah satu namanya, asma'nya Karimun. Pemberiannya, karunianya begitu luas. Dan sifat dari Karim tidak mungkin menanya apa yang telah dia berikan. Tidak mungkin Allah bertanya tentang air, ataupun adanya istri dan anak, ataupun nikmat udara, matahari. Allah tidak akan tanya, karena itu Allah kasih gratis. Tapi kalau kita syukur, Allah tambah. Tapi kalau mencela, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan Allah yang mengadab, tapi kita sendiri yang meletakkan diri kita di sini. Allah tidak akan tanya ayuhal ikhwan tentang apa yang diberi, karena sifat Karim seperti ini. Tidak ada orang yang dermawan, dia akan tanya, waktu tahun lalu engkau datang kepadaku, aku berikan pakaian, mana pakaian yang pernah aku berikan? Itu bukan Karim. Itu bakhil, itu orang yang kikir, yang mengungkit apa yang telah diberikan. Tapi Naim di sini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat wilayah, tentang adanya ahlul bait salamullah alaihim. Umma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tetapi kita sering tughayyirun ni'am. Bi ayyi syai'in kita rusak ni'am ini? Dengan dzunub kita. Dengan maksiat kita. Kita rusak karunia Allah. Allah menyuguhkan, mempersembahkan kepada kita makhluk-makhluk pilihannya, tapi kita rusak. Bahkan bukan hanya kita rusak, pun kita bunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat li ayyi dzambin. Orang-orang yang pada bulan Muharram sibuk dengan urusan dunia, kita tanya kepada mereka semua, kenapa kalian lupa dengan Asyura? Kalau mereka mengatakan bahwa urusan mereka lebih aula, bukankah Imam Ar-Rahil mengatakan kullu ma ladaina min Asyura? Apa yang sekarang kita miliki semua dari Asyura. Semua. Kita bisa membahas ilmu berkat Imam Husain. Kita bisa berdagang dan berniaga sekarang ini berkat Imam Husain. Kita bisa mendidik anak sehingga dia menutup aurat berkat Imam Husain. Kita bisa meneteskan air mata ketika bermunajat berkat Imam Husain. Mana ajrul risalah? Mana balasan buat Imam Husain? Lalu kita seolah-olah menganggap apa yang kita lakukan lebih utama dari memperingati, menghidupkan malam-malam Asyura. Di saat yang sama kita mengatakan nahnu atba Abi Abdullah al-Husain. Kita pengikut Al-Imam Husain. Dari mana akal sehatnya akan menerima ada orang yang diberikan baju dari Imam Husain, peci dari Imam Husain, cincin dari Imam Husain, jam tangan dari Imam Husain, lalu mengatakan dunia lebih aula dari Imam Husain? Yang lebih mengenaskan adalah orang-orang yang pada al-ashir minal Muharram mereka mengadakan pesta. Untuk mereka yang tidak tahu, semoga Allah mengampuni. Tapi buat orang yang mengetahui bahwa 10 Muharram adalah terbantainya Abi Abdullah,
lalu dengan sengaja mereka membuat pesta, ketahuilah bahwa mereka sedang menyakiti Sayyidah Zahra alaihissalam. Ciri dari pengikut kami adalah yafrahuna bi farahina wa yahzanuna bi huzn. Mereka gembira dengan kegembiraan kami dan bersedih dengan kesedihan. Sayyidah Zahra menangis, kita tertawa. Asyalillah. Kembali kepada upaya untuk memohon maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan Allah memberikan fasilitas penyucian jiwa. Ramadan diberikan sehingga kita bisa bermunajat, bisa sholat, bisa doa pada bulan-bulan tersebut dan dilipat gandakan seluruh amal kita. Usai Ramadan ada prosesi suci lainnya, yaitu haji Dzulhijjah. Sebagian mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah dalam rangka penyucian jiwa. Usai prosesi haji, Allah tidak meninggalkan kita. Tetap PR ini Allah berikan kepada kita, yaitu kita diundang di bulan yang suci. Ikhwan sekalian, antum, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang duduk di sini, ikhwani dan semua yang ada di sini, beruntunglah. Ini bukti kasih sayang Allah telah menggerakkan kaki kita duduk di sini. Majlis ini, majlis yang hamparan kesuciannya diletakkan ataupun dipintal oleh darah Abi Abdullah Al-Husain, sehingga duduknya kita dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia masuk ke majlis Al-Husain lalu meneteskan air mata dan menjulurkan tangannya seraya berdoa memohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum dia bangkit dari majlis Al-Husain. Kalau kita ragu, maka di dalam hati kita hubbud dunia. Tapi kalau dalam hati kita hubbud Husain, pasti Allah akan mengampuni. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sebaik-baiknya zat dan tidak pernah ingkar janji. Selalu Al-Wa'id ini berjanji dan betul akan diampuni. Bukan karena kita, bukan. Karena kekasihnya. Bijahil Husain wa bihurmatil Husain wa bidamil Husain wa bil bukail Husain, kita pasti akan diampuni dosa kita berkat Imam Husain. Pasti. Kita tidak boleh ragu. Yakin bahwa kita keluar dari sini jadi manusia suci. Pasti. Tetapi syaratnya kita harus tarik itu tadi hubbud dunia. Kita harus masukkan dalam diri kita hubbud Husainan. Ketika masuk cinta kepada Imam Husain, maka Imam akan mengajarkan bagaimana kalau cinta seseorang bersemayam dikarenakan diriku. Apa reaksi, efek dari seorang hamba yang di dalam dirinya ada cinta kepada Imam Husain? Dia akan memandang kematian adalah sesuatu yang indah. Kalau kita tanya tentang kebahagiaan, kita tanya kepada seorang bayi, apa makna bahagia untukmu wahai bayi? Maka bayi itu akan menjawab, kebahagiaan adalah ketika aku menyusu kepada ibu. Kalau kita tanya kepada anak-anak yang masih usia balita, apa makna bahagia? Bahagia adalah ketika mereka memiliki mainan yang mereka bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Kalau kita tanya kepada seorang yang sudah berusia remaja, apa bahagia?
Bagi seorang lelaki mengatakan bahagia adalah ketika dia memiliki teman dekat seorang wanita. Kalau kita tanya kepada seorang wanita, apa makna bahagia? Bahagia adalah ketika dia dipinang oleh seorang laki-laki. Kalau kita tanya kepada seorang ibu, apa makna bahagia? Bahagia adalah ketika dia bisa mendidik anak, dan anaknya itu dalam keadaan hidup damai. Perut anak-anaknya selalu dalam keadaan kenyang. Bibirnya basah karena sering minum. Itu kebahagiaan bagi seorang ibu. Kebahagiaan bagi seorang ayah ketika ditanya adalah ketika dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai dan menitipkan keluarganya ataupun memberikan keluarganya rumah yang layak untuk ditinggali. Lalu kita tanya kepada Abu Abdullah Al-Husni, apa bahagia ya Imam? Imam mengatakan, la aral maut illa sa'adah. Bagiku yang namanya sa'adah, kebahagiaan, adalah kematian. Imam mengajarkan kepada kita semua bahwa yang namanya bahagia adalah menuju kepada kematian. Imam adalah manusia ketika diletakkan, kita semua dinisbatkan kepada al-maut, akan terjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang takut mati, dan aktsaruhum, manusia takut, yakhafuna minal maut, mereka takut dengan kematian. Yafirruna, mereka bahkan berlari dari maut. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang tidak takut dengan kematian. Pertanyaannya adalah, di mana Abu Abdullah Al-Husain? Di kelompok pertama yang takut akan kematian? Hasyalillah, hayhat, mustahil Imam termasuk. Tidak mungkin akal sehat akan menerima Ahlul Bait takut dengan kematian. Berarti Imam masuk pada kelompok yang kedua, yaitu tidak takut akan kematian. Juga mustahil. Kenapa? Karena tidak takut mati tidak perlu ma'rifat. Orang-orang dalam perang dunia kedua misalnya, tentara-tentara sekutu dan sebagainya, atau tentara-tentara Jepang misalnya ketika membombardir Amerika, kapal induknya, dia tidak takut mati. Apakah Imam Husain sama dengan mereka? Lalu di mana Imam Husain? Imam di kelompok yang ketiga, yaitu apa? Mushtaqun minal maut. Mushtaqun minal maut. Dia rindu dengan kematian. Rindu perlu ma'rifat. Orang yang rindu harus memiliki pengetahuan dengan yang dia rindukan. Imam memiliki ma'rifat tentang Allah begitu tinggi, sehingga usnya orang yang memiliki ma'rifat tidak sama dengan yang jahil. Quran mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak? Tidak sama. Imam memiliki ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tinggi. Baca Iqra'u, doa Arafah. Bagaimana ma'rifah Imam kepada Tuhannya? Begitu tinggi Imam, dan penyerahan Imam terhadap Tuhannya begitu total. Imam bersumpah mulai dari rambutnya, dari matanya, dari kulitnya, dari dagingnya, dari seluruh peredaran darahnya, semua bertauhid kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu yang kita harus minta adalah kematian syahadah, kematian syahid. Ini yang harus kita mohonkan kepada Allah, bukan kematian alamiah yang hanya dengan baksil tertentu lalu kita terkapan dan meninggal dunia. Ini adalah
kematian alamiah yang orang lain bisa melakukannya tanpa mahabbah dan mawaddah. Tapi orang-orang yang memiliki mawaddah kepada Abi Abdullah Al-Husain, maka permohonan kematiannya cuma satu, yaitu syahadat. Di dalam hadis dikatakan, "Ma min nafsin tamut laha indallahi khair yasurha an tarji'a ila dunya wa anna laha dunya wa ma fiha." Orang yang meninggal dunia ketika dia seorang mukmin, maka Allah akan menganugerahkan orang tersebut untuk diperkenankan kembali ke dunia dan memiliki dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Baik itu berkunjung kepada keluarganya, berkunjung kepada sahabatnya, berkunjung kepada saudaranya, Allah berikan. Illa kecuali asyahid, kecuali orang yang mati syahid. Apa yang dimohonkan, yang dilakukan ketika seseorang mati syahid? Orang-orang yang syahid akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, bukan untuk mengunjungi keluarganya. Fa innahu yatamanna ay yarji'a ila dunya fayuqtalu marratan ukhra. Minta dikembalikan ke dunia bukan dalam rangka membahagiakan keluarga, bukan. Dia memohon untuk dibunuh kembali. Karena tingginya, azimnya makom syahid ini. Di dalam riwayat lain, begitu tingginya makom syuhada, Rasul mengatakan, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin balaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata 'ala firasyih." Siapapun yang memohon kepada Allah kematian syahid, maka Allah, dan dia memohon itu dengan tulus, dengan jujur dia memohon kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan hambanya tersebut manazilal syuhada, makom atau derajat orang-orang syahid, walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Man sa'alallah al-qatl fi sabilillah sadiqan min qalbi a'tahu Allahu ajra syahid wa immata 'ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah dengan tulus, ikhlas, jujur, dia minta kepada Allah dianugerahkan kematian syahid, maka Allah akan memberikan ganjaran syuhada sekalipun orang tersebut meninggal di atas tempat tidurnya. Kenapa kita meminta ini? Karena dengan kita meminta untuk dianugerahkan kematian syahid, maka hubbud dunya lari dari diri kita. Tidak mungkin orang yang meminta kematian syahid bergabung dengan hubbud dunya, tidak mungkin. Hubbud dunia akan menghindar dan bersemayam hubbus syahadah. Itu kita harus lakukan. Kenapa? Karena Rasul SAW menyuruh kita sering untuk selalu mengingat tentang kematian, zikrul maut. Dan kematian yang apa yang harus diingat? Kematian syahadah. Karena kematian syahadalah puncak dari segala kematian, kematian tertinggi dan teragung. Jadi ini kita lanjutkan sebetulnya permohonan ini ketika kita membaca doa di bulan Ramadan, wa qatlan fis sabilik fawaffiq lana, dan terbunuh di jalanmu ya Allah, maka anugerahkanlah kepada kami semua. Kalau itu nanti kita ternyata ajal kita hanya di tempat tidur kita, maka kita jangan cuma berbahagia kita meninggal di tempat tidur. Semoga anak kita akan melanjutkan keinginan kita. Karena Pak teriakan Al-Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, artinya bahwa kita menyambut panggilan Al-Husain. Kita akan memerangi musuh-musuh Al-Husain walaupun kita sendiri. Sebagaimana Abi Abdullah Al-Husain. Sekalipun kita sendiri, kita tetap akan memerangi musuh-musuh Ahlul Bait. Majlis yang mulia ini, majlis ketika kita ingin mendapatkan ridhanya Allah dan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah man baka
au akka au tabaka lil Husain falahul jannah. Barang siapa yang menangis atau membuat orang menangis atau berupaya menangis, ganjarannya cuma satu, ya Allah, ya ikhwani. Apa? Jannah. Jannahnya Allah. Begitu tinggi makomnya Imam Husain. Jadi apapun yang nisbatnya kepada Abi Abdullah juga begitu agung di sisi Allah. Di dalam surat Al-Adiyat, Allah bersumpah dengan debu-debu yang berterbangan. Padahal ketika Allah bersumpah selalu dengan makhluknya yang agung. Wasyamsi wa duhaha wal fajri wan nafsi wa ma sawwaha. Semuanya sumpahnya Allah dengan makhluknya yang agung. Tetapi kenapa Allah bersumpah dengan debu yang berterbangan? Kenapa debu menjadi agung? Karena kuda yang berlari. Kenapa kuda menjadi agung? Karena ada penunggangnya. Siapa yang menunggangnya? Dia adalah Amirul Mukminin, Imamul Muwahhidin, Ali bin Abi Thalib, alladzi wulida fi Ka'bah al-Musharrafah. Karena penunggangnya adalah Imam Ali, maka debu yang berterbangan diangkat oleh Allah makomnya, dijadikan sumpah wal 'adiyatu dhabha ila akhir ayat. Kalau seandainya debu yang menempel di kaki kuda kan di atas ditunggangi Imam Ali, bagaimana sekarang ini kita meneteskan air mata untuk putra Amirul Mukminin Abi Abdullah Al-Husain? Maka dari itu janjinya Allah, siapapun yang meneteskan air mata walaupun hanya satu tetes, hal itu dapat menghilangkan dosa-dosanya seluas buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Rahmat Allah begitu luas. Ya nah, kita ragu, berarti kita hubud dunia. Atau kita sedang menggunakan kekerdilan cara berpikir kita. Bukankah Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Rasul adalah rahmat alam semesta. Dan Rasul mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Kalau Rasul rahmatan lil alamin, maka Husain rahmatan lil alamin. Konsekuensi daripada hadis. Artinya, kalau orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah ampuni dosa, doakan mengampuni dosa-dosanya, maka orang yang datang ke Imam Husain pun, sekalipun dosa mereka segunung Uhud, ketika imam mendoakan kita, maka dosa itu akan menjadi kecil dan lenyap dari diri kita.